Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Berikut ke depan akan saya tampilkan best practice hasil karya saya, baik dari PPL 1 dan PPL 2. Selamat menikmati dan saya mohon untuk diberikan kritik dan saran agar best practice ke depannya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan best practice PPL 1 saya. Di sini lokasinya adalah di SMK Bakti Kencana Subang. Lingkup pendidikannya di kelas 11 keperawatan di fase F. Tujuan yang ingin saya capai adalah memahami konsep mobilisasi dan ambulasi dalam melakukan pertolongan positioning. Penulisnya saya sendiri, Dadan Priyatna Yudiansa. Pelaksanaannya pertemuan 1 di tanggal 9 Desember dan untuk pertemuan kedua di tanggal 10 Desember dengan waktu yang sama adalah pukul 8 sampai 9.30. Situasi mengapa yang PPL 1 ini saya laksanakan dikarenakan adanya motivasi belajar peserta didik yang rendah dalam mengikuti proses pembelajaran dalam elemen mobilisasi dan ambulasi melakukan pertolongan positioning pada pasien. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh guru yang saat mengajar belum menggunakan model atau metode pembelajaran yang sesuai, seperti hanya menggunakan metodenya hanya ceramah serta pembelajaran cenderung monoton dan tidak melibatkan keaktifan peserta didik. Mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan? Praktik melakukan pertolongan positioning ini sangat penting untuk dibagikan karena adanya pencapaian pembelajaran seperti ini dapat menuntut peserta didik agar lebih terampil dan aktif dalam pembelajaran. Terlebih siswa kami itu akan berangkat prakerin pada bulan Juni tahun 2023. Peran dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan PPL Aksi 1 ini adalah peran tanggung jawab saya dalam penyampaian capaian pembelajarannya adalah melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menerapkan model, media, atau metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kondisi peserta didik, membuat bahan evaluasi dengan membuat LKPD, serta membuat tes sumatif dalam bentuk PowerPoint berbasis class point sehingga tujuan dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai. Tantangan yang saya hadapi setelah saya lakukan observasi adalah guru dan siswa secara tidak langsung pernah melakukan pembelajaran berbasis masalah, namun masih belum terbiasa untuk melakukan sesuai alur atau sintak. Dan seperti tadi, belum terbiasa untuk mencari informasi yang terpercaya dari internet. Padahal peserta didik dituntut untuk lebih mandiri dalam melakukan pencarian informasi sehingga mereka harus mampu melakukan pencarian informasi yang sesuai dari sumber yang terpercaya. Pembelajaran yang dilakukan secara daring, hal ini menyebabkan beberapa peserta didik belum terbiasa karena menggunakan platform Zoom Meeting. Selanjutnya adalah pembelajaran secara daring juga memerlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti laptop, gawai, atau jaringan internet yang stabil agar pembelajaran berjalan lancar. Siapa yang terlibat dalam best practice ini? Yang pertama adalah dosen dan guru pamong selaku pembimbing best practice, pengawas sekolah, pakar yang telah memberikan saran dan masukan, kepala sekolah beserta jajarannya yang memfasilitasi waktu serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan best practice. Selanjutnya, rekan guru yang membantu proses persiapan best practice serta peserta didik yang menjadi model dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah apa saja yang saya lakukan? Diawali dengan pengkajian masalah yang terjadi pada saat pembelajaran di kelas melalui wawancara, mencari referensi, penentuan solusi, dan selanjutnya adalah merencanakan solusi yang tepat dan sesuai dan menjabarkan langkah-langkah aksi.
Langkah-langkah aksinya saya menggunakan problem based learning yang terdiri dari 5 sintak. Yang pertama, sintak mengorientasikan peserta didik. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah. Dalam aksi ini, saya menerapkan juga keterampilan yang harus didapatkan, yang harus dimiliki pada abad 21, yaitu 4C, yang terdiri dari critical thinking, collaboration, communication, and creativity, dan penggunaan TIFEC, ya, teknologi, pedagogik, and content knowledge. Dan juga saya memasukkan dari profil pelajar Pancasila. Penggunaan media pembelajaran yang menarik, saya akan menggunakan PowerPoint yang berbasis ClassPoint. Dalam evaluasi pun saya akan menggunakan PowerPoint berbasis ClassPoint, sehingga mampu menarik minat peserta didik. Aksi dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama pada sintak 1-3, pertemuan ke selanjutnya adalah sintak keempat dan kelima. Dibagi dari 2 jam pelajaran, 2 dikali 45 menit. Persiapan pelaksanaan dilakukan 1 jam sebelum jadwal yang ditentukan. Yang turut berperan dalam pelaksanaan aksi ini adalah yang pertama, dosen dan guru pembimbing kita yang masuk dalam set-in via Zoom, kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik yang dijadikan model dalam proses pembelajaran. Sumber daya yang saya gunakan, yang pertama, saya menggunakan ruangan yang memadai. Saya menggunakan komputer, laptop atau gawai, ketersediaan jaringan, listrik yang dengan daya yang cukup, durasi yang cukup waktunya, dan sumber yang mendukung penerapan pedagogical and content knowledge, serta pemahaman model pembelajaran yang sesuai, serta sumber literatur yang terbaru dan terpercaya. Alhamdulillah, dengan perilaku seperti itu membawa dampak dengan penggunaan metode diskusi dan model problem based learning yang dikolaborasikan dengan penggunaan media berbasis TIFEC, menunjukkan kenaikan hasil evaluasi peserta didik dalam melakukan analisis pertolongan positioning pada pasien, serta aktivitas pembelajaran berlangsung aktif, serta proses pengajaran tugas mudah diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif cepat. Dilihat dari hasil pengisian LKPD, peserta didik berhasil mendapatkan nilai di atas KKM, yaitu nilainya 73. Ini ada contoh saat pemaparan kasus yang saya lakukan, dan ini adalah paparan kasus yang siswa lakukan dari hasil telaah kasus yang saya berikan. Dan pembelajaran berbasis masalah menurut saya efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir tinggi peserta didik. Hal ini ditunjukkan dari kemampuan peserta didik menganalisis dan memecahkan masalah, serta proses diskusinya menjadi aktif. Selain itu, tercermin dari hasil evaluasi pembelajaran dengan rata-rata skor yang di atas KKM, dan soalnya yang disediakan dalam bentuk hot. Respon dari peserta didik sendiri adalah peserta didik menjadi senang, peserta didik mampu senang dengan pengetahuan yang baru, peserta didik senang karena pembelajaran berbasis hot, ya. Tapi pembelajaran daring juga mengajarkan peserta didik memanfaatkan teknologi. Jadi sekarang sudah tidak buta lagi menggunakan Zoom meeting minimal. Dari respon rekan guru, pembelajaran berbasis masalah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sehingga guru terlihat dari hasil evaluasi soal-soal itu hot meningkat, ya. Pembelajaran berbasis masalah diharapkan dapat memberikan variasi model pembelajaran sehingga proses pengajaran tidak monoton. Dan selanjutnya, respon dari pimpinan
Pimpinan berharap bahwa praktik baik ini diberikan dan dilakukan oleh berbagai guru yang lain sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan praktik baik ini adalah adanya dukungan kepala sekolah, ada dukungan rekan sejawat, adanya peserta didik yang sangat kooperatif menjadi model, dan adanya ketersediaan jaringan internet yang stabil. Pembelajaran dari keseluruhan proses praktik baik ini adalah bahwa kita sebagai guru profesional perlu meningkatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Sehingga sebelum melaksanakan pembelajaran, kita bisa mengawalinya dengan menganalisis kondisi kelas dan peserta didik kita, mengkaji permasalahan yang mengakibatkan munculnya kekurangan dalam proses belajar. Selanjutnya, kita menentukan solusi untuk merencanakan proses pembelajaran berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan dalam perencanaan proses. Maka semua komponen yang akan dibutuhkan dalam proses pembelajaran perlu disiapkan terlebih dahulu, yaitu model pembelajaran sesuai dengan sintak, model pembelajaran yang digunakan, materi pembelajaran, media yang akan digunakan, LKPD, instrumen, hasil pembelajaran digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik, dan kemudian setelah tersusun rencana pembelajaran tersebut, maka proses pelaksanaan juga harus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Demikian saya menampilkan best practice aksi 1 saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu kritik dan sarannya sehingga best practice saya di PPL selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.